Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Tetap semangat ya belajarnya walaupun hanya di rumah aja. Materi pertama yang akan kita bahas di kelas 8 ini adalah gerak pada makhluk hidup. Tonton terus video ini sampai akhir ya, karena ada kuis yang harus kalian jawab di video ini. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe channel ini. Baik teman-teman, agar ilmu yang kita dapatkan berkah, maka kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, langsung aja ya kita lihat. Nah teman-teman, seperti sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa kita akan mempelajari tentang gerak pada makhluk hidup. Nah, masih ingat kan makhluk hidup itu apa aja? Ya, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Ya, tapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah gerak pada tumbuhan. Oke. Loh, emang tumbuhan bergerak? Bagaimana tumbuhan bisa bergerak? Pernah mikir kayak gitu kan? Nah, emang ya selama ini kan kita ngeliatnya tumbuhan diam-diam aja ya. Nah, kita akan jelaskan di sini. Oke. Nah, gerak pada tumbuhan itu yang pertama ada 3 jenis. Yang pertama ada gerak tropisme, yang kedua ada gerak nasti, yang ketiga ada gerak taksis ya teman-teman. Jadi ada 3 macam gerakan pada tumbuhan ya. Untuk gerak tropisme sendiri, nah gerak tropisme itu apa? Gerak tropisme itu adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi, tumbuhan itu akan bergerak mengikuti oleh arah datangnya rangsangan. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat ya. Rangsangan itu bisa berupa sentuhan, bisa berupa cahaya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian apa saja sih macam-macam gerak tropisme ini? Ternyata gerak tropisme itu juga bermacam-macam, tergantung dari rangsangannya. Nah, kita lihat di sini ada geotropisme, kemudian ada fototropisme, kemudian ada tikmotropisme, dan yang terakhir ada hidrotropisme. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya, supaya kalian paham. Oke, untuk yang pertama dulu, gerak tropisme. Gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme itu adalah gerak tropisme. Nah, tadi apa gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerakan pada tumbuhan yang mengikuti arah datangnya rangsangan. Nah, gerak tumbuhan yang mengikuti arah datangnya rangsangan. Rangsangannya berupa apa? Rangsangannya karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Nah, jika kita lihat contohnya seperti ini, di sini ada gambar gerakan akar menuju perut bumi. Jadi kalau gravitasi arahnya kemana? Ke bawah ya, ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Jadi akar itu kenapa selalu ke bawah? Karena ada gaya tarik bumi, seperti itu. Nah, jadi akar juga lama-lama itu akan ke bawah. Nah, artinya apa? Tumbuhan juga bergerak, dipengaruhi oleh rangsang. Rangsangannya apa? Rangsangannya adalah gaya gravitasi di sini. Kemudian ada gerak fototropisme. Gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Artinya, si gerakan tumbuhan itu akan mengikuti arah datangnya cahaya. Nah, misal seperti ini, contohnya nih ada gambar, ada sebuah tanaman, ya kan? Kemudian ada cahaya ya kan di ujungnya. Kalau kalian kelihatan di situ ada tulisan cahaya, maka si ujung tumbuhan itu, ujung tanaman itu akan menuju arah datangnya cahaya. Seperti itu ya teman-teman.
Yang lain ada gerak tigmotropisme. Nah, gerak tigmotropisme ini adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh singgungan. Bisa singgungan, bisa sentuhan. Nah, jadi artinya gerakan tumbuhan ini akan mengikuti arah datangnya rangsangannya itu adalah Tuhan. Contohnya di sini ada gerak sulur tanaman kacang panjang membelit kayu. Nah, jadi singgungannya itu berupa kayu ya. Jadi sentuhan si kayu ini, jadi si sulur tanaman itu akan membelit kayu. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mengikuti kayu tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu namanya gerak tigmotropisme. Dan yang terakhir ada gerak hidrotropisme. Nah, gerak hidrotropisme ini adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsang berupa air. Jadi artinya ada gerakan tumbuhan, mungkin gerak bagian tumbuhan yang disebabkan, jadi gerakan tumbuhan ini akan bergerak menuju arah datangnya rangsangan. Rangsangannya apa? Air, seperti itu. Hidro itu artinya air. Kalian mungkin pernah mendengar iklan hidrokoko atau hidro apa? Nah, itu hidro itu air ya, teman-teman. Di sini kita lihat contohnya gerak pertumbuhan ujung batang menuju sumber air. Kita lihat di sini. Ujung batang atau ujung akar ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada animasi seperti ini atau ada gambar di sampingnya, ini sama ya. Jadi si akar ini akan arahnya si akar ini akan mendekati ke arah sumber airnya itu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, macam-macam gerak tropisme ini ada 4. Tadi yang pertama ada geotropisme, yang kedua ada fototropisme, yang ketiga ada tigmotropisme, yang keempat ada hidrotropisme. Nah, jadi kalau misalkan kita ingat-ingat, kan tadi gerak tropisme itu adalah gerakan tumbuhan yang mengikuti arah datangnya rangsangan ya. Nah, dari sini kita bisa lebih simpel. Geotropisme itu kan dari geo dan tropisme. Geo itu artinya adalah gaya tarik bumi atau gravitasi. Jadi artinya kalau misalkan kita uraikan, geotropisme itu adalah gerak tropisme yang disebabkan karena gaya tarik bumi. Kemudian foto, kalau mungkin kalian pernah dengar foto. Nah, foto itu artinya cahaya, ya. Foto itu artinya cahaya. Jadi gerak tropisme yang disebabkan oleh karena cahaya, rangsangan cahaya. Kemudian ada tigmotropisme. Tigmo itu apa? Singgungan atau sentuhan, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada hidro. Hidro itu adalah air. Jadi macam-macam gerak tropisme itu ada geo, foto, tigmo, dan hidro. Geo itu adalah gaya tarik bumi atau gravitasi, foto itu cahaya, tigmo itu sentuhan dan atau singgungan ya, dan hidro itu adalah air. Seperti itu teman-teman ya. Cukup mudah untuk menghafalnya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti kalian jawab di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, bagi teman-teman yang bisa jawab pertanyaan ini dan dijawab dengan betul, maka itu akan menjadi poin tambahan untuk kalian untuk tambahan poin nilai ya, teman-teman. Nah, di sini lihat, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar, misalnya ada gambar kacang ya, kacang. Kemudian kacang ini di sini ditaruh di dekat jendela kaca. Termasuk gerak apakah tumbuhan yang terlihat pada gambar di samping? A. Geotropisme, B. Fototropisme, C. Tigmotropisme, dan D. Hidrotropisme. Kalau kalian nonton video ini, pasti kalian tahu ini gerakan apa, gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah salah satu bukti kekuasaan Allah. Mungkin selama ini
kita tidak pernah melihat langsung tumbuhan bergerak kecuali tertiup angin ya. Tapi itu lain cerita. Allah sudah mengaturnya serapi mungkin segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.